Yang pertama, memberikan penjelasan yang benar jelas tentang cara dan tujuan pemeriksaan. Memberitahukan kemungkinan adanya rasa sakit ataupun tidak nyaman yang timbul selama pemeriksaan dilakukan. Mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Satria, saya bertugas pada hari ini dan saya akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak. Berdasarkan dari keluhan yang Bapak sampaikan, ini saya butuh melakukan pemeriksaan fisik dari tulang belakang Bapak. Nanti saya harap Bapak untuk membuka pakaian bagian atas dan saya akan menyuruh Bapak untuk melakukan beberapa pergerakan. Mungkin pada saat pemeriksaan nanti Bapak mengeluhkan nyeri atau Bapak mengeluhkan tidak nyaman, namun Bapak tidak perlu khawatir. Ini adalah prosedur normal yang akan kita lakukan. Apakah Bapak setuju kita lakukan pemeriksaan ini? Apabila ya, silakan tangan di form persetujuan yang telah disediakan. Terus cuci tangan dengan teknik 6 langkah, pakainya scoot seperti biasa. Pemeriksaan daerah leher atau daerah cervical. Yang pertama kalian lihat adalah ini sering ya mahasiswa salah ya. Nanti mahasiswa sering bilang, "Lu lihat apakah ada kontur tulang." Ya nggak mungkin lah orang nggak ada kontur tulang. Yang dilihat adalah apakah kontur tulangnya mengalami kelainan atau tidak. Kelainan kontur tulang itu berupa biasanya adanya deformitas. Deformitas itu adalah kelainan bentuk yang tidak sesuai dengan bentuk normalnya. Misalnya ada bengkak, habis itu mereng, itu namanya deformitas. Ya. Tapi jangan bilang apakah ada kontur tulang, apakah ada kontur tulang yang melunak. Kan nggak mungkin ya manusia jadi amuba. Amuba yang nggak ada tulang belakang kan, nggak ada kontur tulang, nggak ada kontur jaringan lunaknya. Yang dilihat adalah apakah ada swelling atau tidak. Swelling itu bagian otot yang sedikit lembek dia. Kalau dari pemeriksaan fisik nampaknya kayak apa ya? Kayak bisul yang udah pecah, isinya banyak keluar, tapi masih ada pembungkusnya, kayak balon tapi udah peyot sedikit. Nah itu swelling. Terus apakah ada udem membengkakkan? Terus apakah ada hiperemis? Terus apakah kontur jaringan lunaknya utuh ataupun tidak, mungkin bisa trauma, ada luka segala macam. Lihat warnanya lihat apakah dia warnanya hiperemis, pucat. Terus tekstur kulit apakah tampak mulus ataupun berkeriput. Terus apakah ada atau tidaknya jaringan lunak, artinya ototnya yang sudah menghilang. Oke, belum ada pertanyaan? Nah, ada masuk ke feel artinya perabaan. Raba suhu kulitnya di bagian leher utamakan pakai bagian punggung tangan karena lebih sensitif untuk merasakan suhu. Apakah suhunya panas ataupun lebih ke dingin. Terus raba cek rumah bisa kulit. Ke kanan sedikit. Raba dengan dua tangan seperti ini, raba dari sepanjang di sini ke bawah. Ya, raba cara palpasi itu mahasiswa paling sering adalah palpasi mereka seperti ini. Mereka meniru seperti ini, nampaknya memang seperti itu, tapi sebenarnya ini ditarik. Jari tidak ada yang terangkat. Jadi setiap inci itu teraba dan dilakukan sedikit penekanan. Jadi kalau ada benjolan-benjolan itu teraba. Tapi kalau kalian misalnya angkat seperti ini, mana teraba kita benjolnya. Itu sering mahasiswa salah cara melakukan palpasi. Ya, teraba di sepanjang tulang cervicalnya. Apakah ada ditemukan kontur tulang, apakah ada ditemukan deformitas atau tidak? Dan apakah ada nyeri pada saat perabaan? Terus nilai kontur jaringan lunaknya, apakah ada pembengkakan? Terus apakah ada swelling atau tidak? Soft tissue swelling ya. Terus move, suruh pasien melakukan gerakan
aktif dan pasif sebenarnya, tapi utamakan gerakan aktif dulu. Bedanya kalau gerakan aktif si pasien yang melakukan pergerakannya sendiri. Kalau pasif kita yang membantu pergerakannya. Suruh dia lakukan fleksi, ya, suruh duduk di bawah, ekstensi. Jadi record dah, mampus kita. Marah mama dia. Rekam dulu masuk YouTube pula mati kita. Jadi rentang antara fleksi dan ekstensi itu harus ada 130 derajat. Apabila tidak ada nyeri ataupun ada hambatan tidak sampai 130 derajat, itu kita bilangnya ROM terbatas, ROM, range of movement. Ada bahan yang bilang range of movement, ada bahan yang bilang range of motion. Terus fleksi lateral suruh patahkan ke kiri, kanan, ini rentangnya harus ada 45 derajat tanpa menggeser tulang belakang, ya. Terus rotasi putar seperti ini, seperti ini. Nggak boleh dipraktikkan, titik kamu pangkas. Terus pada saat pergerakan kalian nilai apakah ada rasa nyeri atau tidak. Terus apakah ada krepitasi. Krepitasi itu adalah suara pergesekan tulang, jadi bunyinya krek 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 krek. Tapi misalnya kalian yakin itu krepitasi, apabila waktu kalian cari dia, waktu pergerakan dia tak terdengar suara krepitasinya, jangan krepitasi itu kalian cari. Ya, krepitasi itu haram untuk dicari, tapi kalau ada berarti ada lah dia. Ya, karena bisa mengakibatkan, kalau krepitasi kalian cari maka akan harus dilakukan pergerakan lebih ekstra, bisa jadi pasiennya patahnya juga gara-gara kalian. Ya, serius ini ada kejadian soalnya. Dia frakturnya masih bagus, ya cuma linear, gara-gara dia cari krepitasi akhirnya bergeser. Itu hati-hati. Pemeriksaan darah leher, ada pertanyaan? Skill gampang nih. Nggak ada? Terus nilai bagian punggungnya. Terus yang pertama adalah loop. Loop nilai kontur tulangnya sama, nilai apakah ada deformitas atau tidak. Terus nilai bentuk secara normalnya, apakah dia ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Terus nilai kontur jaringan lunaknya, apakah ada soft tissue swelling, apakah ada deformitas. Terus dilihat warnanya, apakah hiperemis atau pucat atau seperti biasa.